Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke materi kuliah struktur jembatan beton satu, di mana ini adalah materi pendahuluan lanjutan dari materi yang telah saya sampaikan pada dua hari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu pembebanan jembatan sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016. Kemudian saya akan memberikan penjelasan mengenai material beton itu sendiri. Ya, material beton di sini adalah material beton bertulang. Maka di sini saya akan membahas secara ringkas seperti apa material beton dan seperti apa itu material baja yang akan digunakan untuk proses desain dari sebuah struktur beton bertulang. Baiklah, untuk pembebanan jembatan berdasarkan SNI 1725 tahun 2016, sebenarnya di sini banyak yang akan dibahas ya, tapi saya hanya memberikan beberapa pokok-pokok materi ya. Jika kalian ingin lebih membaca secara detail, itu bisa di-download di internet, yaitu bisa di-googling, itu tersedia banyak di sana dan kalian bisa memahami secara lebih detail seperti apa sih pembebanan pada jembatan. Ya. Ya, di sini akan membahas yang pertama adalah syarat batas pembebanan, kemudian kelompok pembebanan, kemudian yang ketiga adalah kombinasi pembebanan. Ya. Ketika kita berbicara syarat batas pembebanan, maka yang pertama yang akan kita bahas yang pertama adalah keadaan batas daya lahan, ya. Daya layan, ya. Keadaan batas daya layan diisyaratkan dalam perencanaan dengan melakukan pembatasan pada tegangan, deformasi, lebar retak pada kondisi pembebanan layan agar jembatan mempunyai kinerja yang baik selama umur rencana. Jadi layan ini bisa disebut sebagai servis ya. Jadi selama dia masa layan mungkin sekitar 20 tahun atau 50 tahun, maka kondisi-kondisi inilah yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian syarat batas pembebanan adalah keadaan batas fatik atau fraktur ya. Di mana keadaan batas fatik yang disyaratkan agar jembatan tidak mengalami kegagalan akibat fatik selama umur rencana. Jadi yang dicapai yang ditargetkan itu tidak terjadi fatik ya, atau tidak terjadi kerusakan. Sehingga keadaan batas fatik dan fraktur ini dimaksudkan untuk membatasi penjalaran retak akibat beban siklik ya, seperti beban gempa yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadi kegagalan fraktur selama umur desain. Nah, untuk syarat batas pembebanan lainnya adalah keadaan batas kekuatan. Nah, untuk keadaan batas kekuatan disyaratkan dalam perencanaan untuk memastikan adanya kekuatan dan kestabilan jembatan yang memadai, baik secara localized atau lokal maupun secara global untuk mampu memikul kombinasi pembebanan, baik itu secara statistik, ya. Dan ini bisa kemungkinan yang terjadi kelebihan tegangan atau kerusakan struktural serta integritas terhadap struktur dan secara keseluruhannya itu masih terjaga. Itu syarat batas. Selanjutnya keadaan batas ekstrim ya, kemunculan faktor-faktor unik atau seperti periode ulang gempa yang besar secara signifikan ya, ini ekstrim ya. Mungkin untuk daerah-daerah yang memiliki potensi bahaya gempa atau tsunami, mungkin desainnya itu tidak akan menggunakan keadaan batas ekstrim seperti ini. Nah, ini kelompok-kelompok beban yang terdapat pada SNI 1725 tahun 2016. Yang pertama ada beban permanen. Nah, MS itu adalah beban mati, komponen struktural dan non-struktural seperti gelagar, plat lantai, abutmen, kemudian parapet, ya, diafragma, itu adalah beban mati. Nah, sedangkan beban mati perkerasan itu adalah utilitas yang ada di atasnya seperti eh, perkerasan lentur ya. Perkerasan lentur pada jembatan itu adalah beban mati perkerasan.
Kemudian ada TA, yaitu gaya horizontal akibat tekanan tanah, itu terjadi pada abutmen. Kemudian PL, itu gaya yang terjadi pada struktur jembatan yang disebabkan oleh proses pelaksanaan. Jadi ketika terjadi proses konstruksi itu harus dipertimbangkan gaya-gaya yang ditimbulkan, terutama pada waktu erection girder itu hal yang paling krusial sekali untuk gaya-gaya PL ini. Kemudian PR, prategang, ini adalah ketika suatu gelagar atau jembatan itu menggunakan gelagar beton prategang. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut di struktur jembatan beton 2 pada semester genap. Selanjutnya untuk beban selanjutnya adalah beban transient SH, ya shrinkage atau akibat susuk rangka. Ini akibat daripada material beton. Kemudian ada beban rem, ya. Beban rem ini sifatnya itu adalah terpusat, ya. Kemudian gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal di sini maksudnya adalah ketika kendaraan itu lewat akan memberikan gaya sentrifugal pada jembatan. Dia tumbukan kendaraan jika terjadi eh, eksiden, gaya akibat tumbukan kapal jika seandainya jembatan itu dilalui di bawahnya oleh kapal, ya. Kemudian akibat gempa ini pasti pada beberapa daerah, ya terutama di Padang atau di Sumatera Barat ini sangat diperhatikan sekali. Kemudian gaya friksi, ya gaya friksi akibat dari perkerasan yang ada di atas jembatan, kemudian beban lajur, ya beban kendaraan ini dan beban truk. Nah, beban transient selanjutnya adalah beban pejalan kaki. Ya, mungkin kalau untuk jembatan eh, besar atau jembatan kendaraan yang dilewati oleh kendaraan, ini faktornya itu sangat sedikit sekali. Tapi ketika kalian mendesain sebuah jembatan pejalan kaki atau pedestrian ini cukup dipertimbangkan berapa orang yang lewat di sana. Dan jika seandainya orang yang lewat di sana dalam jumlah yang banyak, apakah itu terjadi keruntuhan atau tidak? Maka itu sangat berpengaruh sekali. Beban akibat penurunan, ya penurunan tanah, likuifaksi ini sangat diperlukan. Akibat temperatur, ya kalau di Indonesia temperatur tidak cukup ekstrim, tetapi di negara-negara lain itu sangat mempengaruhi, apalagi ketika jembatannya itu adalah berupa jembatan baja. Gaya akibat temperatur seragam, kemudian gaya apung, beban angin jika seandainya apalagi jembatan yang kalian bikin itu pada beban angin itu di daerah pantai atau melintasi laut atau selat itu beban angin cukup besar sekali, ya. Walaupun jembatan kalian kuat secara material tapi secara beban angin seperti kasus yang terjadi di Amerika Serikat, ternyata getaran angin itu mempengaruhi kekuatan strukturnya. Jika seandainya frekuensi angin itu sama dengan frekuensi jembatan, itu akan terjadi resonansi, jembatan bergetar, hancur. Ya, beban angin pada kendaraan juga mempengaruhi kemudian beban arus dan hanyutan. Nah, dari beban-beban yang seperti ini secara ringkas akan diberikan tabel kombinasi seperti ini. Jadi di sini ada keadaan batas, ya. Nanti keadaan batas ini akan saya jelaskan setelah slide ini. Jadi ada banyak keadaan batas dan di sini adalah jenis beban yang akan diberikan, ya, yang akan diberikan pada suatu desain kalian. Jadi ini adalah skenario yang akan diberikan pada suatu struktur jembatan, beban yang akan diberikan pada waktu kalian memulai proses desain sebuah jembatan. Jadi ini adalah skenario-skenario yang diberikan, ya. Kita tidak tahu mana yang worst skenario. Walaupun di sini sudah dinyatakan ada kuat 1, kuat 2, ekstrim, daya layan 1 dan 2, tapi ini akan memberikan dampak-dampak yang berbeda, ya. Nah, dari ini beban inilah yang akan diaplikasikan pada struktur yang kalian desain. Mungkin waktu saat kalian menggunakan software numerik ya seperti SAP atau GSI Bridge atau Midas. Nah, inilah yang diaplikasikan ke dalam software kepada struktur yang sudah kalian modelkan tersebut. Nah, apa itu kuat 1?
Nah, kuat satu adalah kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya yang timbul pada jembatan dalam keadaan normal tanpa memperhitungkan beban angin. Keadaan batas ini semua gaya normal terjadi dikalikan dengan faktor beban yang sesuai SE sebagai akibat penurunan. Jadi tidak ada beban angin. Jadi semuanya statis. Ya. Kemudian kuat 2, kombinasi bebanan berkaitan dengan penggunaan jembatan untuk memikul beban kendaraan khusus. Ya, seperti yang lewat itu tronton atau truk gandeng. Nah, maka itu akan tanpa memperhitungkan adanya beban angin. Kuat 2, ada jembatan yang dikenai dengan beban angin yang berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Ya, mungkin ini jembatannya dibangun di daerah pantai ya atau daerah pegunungan. Nah, ini yang memiliki angin yang cukup kuat. Kemudian kuat 4, kombinasi pembebanan untuk memperhitungkan kemungkinan adanya rasio beban mati dan beban hidup yang sangat besar. Nah, ini bisa diperhatikan kepada yang namanya jembatan penyeberangan, ya beban hidup yang sangat besar ketika seorang di daerah jembatan penyeberangan, ya banyak kasus jembatan penyeberangan runtuh setelah dilewati orang yang begitu banyak full sehingga dia runtuh. Nah, ini beban hidup yang cukup besar, ya. Kemudian kuat 5. Kombinasi pembebanan berkaitan dengan operasi normal, jembatan memperhitungkan beban angin kecepatan 90 km per jam sampai 126 km per jam. Nah, ekstrim 1, kombinasi pembebanan karena gempa, faktor beban hidup, yang mempertimbangkan bekerjanya beban hidup pada saat gempa berlangsung harus berdasarkan kepentingan jembatan. Nah, ini ekstrim 1 lebih fokus dia memperhatikan itu yang namanya gempa. Ekstrim 2, kombinasi pembebanan yang meninjau kombinasi antara beban hidup terkurangi dengan beban yang timbul akibat tumpukan kapal. Nah, ini biasanya untuk jembatan-jembatan yang akan didesain di daerah pelabuhan. Ya, tumpukan kendaraan, banjir, atau beban hidrolik lainnya kecuali untuk kasus pembebanan akibat tumpukan kendaraan, isi. Kasus pembebanan akibat banjir tidak boleh dikombinasikan dengan beban akibat tumpukan kendaraan dan tumpukan kapal. Nah, jadi ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian memberikan kombinasi yang ada pada tabel tadi. Layan 1, ya. Untuk layan 1, kombinasi pembebanan yang berkaitan dengan operasional jembatan, semua beban mempunyai nilai nominal. Adanya beban angin, di sini juga diberikan beban angin, kemudian beban lendukan pada golongan baja, kemudian beberapa penampang melintang segmental. Kombinasi pembebanan ini juga harus ada investigasi stabilitas lereng, ya. Jadi cukup komplit untuk layan 1. Untuk layan 2, mencegah terjadinya pelelehan pada struktur baja. Nah, ini lebih fokus ke struktur baja. Sedangkan layan 3 itu menghitung ada pembebanan akibat tarik arah memanjang beton pratekan dengan tujuan untuk mengontrol besarnya retak tegangan utama tarik pada bagian badan jembatan beton. Nah, untuk layan 2 ini jika kalian ingin memberikan yang namanya desain sebuah jembatan prategang, maka layan 3 ini harus dimasukkan. Ya. Sekarang kita masuk ke material beton bertulang. Di material beton bertulang itu ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah ketentuan dasar standar nasional Indonesia, kemudian beton itu sendiri itu seperti apa, kemudian baja tulangan non prategang. Nah, berdasarkan ketentuan SNI, kuat tekan beton struktural itu minimum yang dipakai adalah 17,5 MPa atau K210. Untuk struktur tahan gempa, kuat tekan beton minimum ada 20 MPa atau K250. Nah, kenapa 250 yang dipakai untuk materi ini? Karena kalian hanya membangun jembatan sederhana, ya. Membangun jembatan sederhana, belum dikategorikan kalian akan membangun jembatan yang bentangnya menengah, seperti memakai jembatan pre-stress. Kalau kalian berbicara membangun jembatan pre-stress, maka kuat beton yang dibutuhkan bukan lagi 250, tapi sudah di atas, mungkin kalian pakai K35, ya, itu beton mutu tinggi. Nanti di struktur jembatan beton 2 itu akan dibahas lebih lanjut, ya, tentang beton mutu tinggi. Baja tulangan yang digunakan harus tulangan ulir, baja polos hanya diperkenankan untuk tulangan spiral atau tendon atau sengkang, ya. Batasan tulangan di atas tidak berlaku untuk jaring kawat baja polos. Nah, kita akan berbicara di kuat tekan beton. Mungkin di material
material jalan dan jembatan ini sudah kalian bahas, karena kalian juga sudah melewati praktek labor. Mungkin kalian bisa memahaminya lebih simpel ya. Di mana di sini saya memberikan yang namanya silinder, ya, diameter 150 mm dengan tinggi 30 cm. Diberikan tekan laju terkontrol hingga runtuh. Satuan kekuatan dinyatakan dalam MPa. Kemudian keragaman dari sampel harus lebih dari 3. Ya, kuat karakteristik silinder dapat dinyatakan sebagai Fc- atau 1,34 SD. Kemudian beton meningkatkan kekuatan seiring dengan bertambahnya waktu. Kemudian kuat tekan acuan ditetapkan pada umur beton 28 hari. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ini evolusi kuat tekan beton. Jika beton yang diberikan itu menggunakan campuran semen Portland tipe 1, maka ini adalah prediksi kekuatan beton yang akan terjadi. Pada umur 7 hari, ya, dengan patokan standar kuat beton itu pada umur 28 hari, maka pada 7 hari itu ada sekitar 0,67%, ya, atau 67% dari kekuatan sesungguhnya. Kemudian pada umur 14 hari itu 86% secara teoritis. Kemudian pada 28 hari itu sudah utuh 100%. Jika lanjut sampai 3 bulan itu peningkatannya 1,317 atau 117%, 123% pada 6 bulan. 1 tahun 1,27, 1,31, bahkan sampai 5 tahun itu diharapkan dia overlapping sampai 35% atau sekitar naik sekitar 135%. Nah, di sini ada perilaku regangan akibat tekanan uniaksial. Nah, jika suatu beton silindris ini diberikan tekanan, maka grafik yang muncul itu seperti ini. Ketika pada Fc-nya masih 0,45 itu masih bersifat linear, dia masih mampu menahan tekanan. Setelah lewat dari itu dia akan mulai elastis, ya, sampai puncaknya dan dia akan mengalami keruntuhan, ya, sampai dia kolaps. Kemudian pada nilai Poisson dan modulus, rasio Poisson atau V itu sekitar 0,15 sampai 0,20. Umumnya digunakan oleh orang adalah 0,17. Beton pada dasarnya bersifat non-linear, sehingga nilai modulus elastisitas hanyalah sebuah pendekatan. Nah, jika menggunakan rumus untuk sebuah modulus elastisitas, orang bisa menggunakan 0,45 F-aksen C. Atau modulus elastisitas beton itu ada sekitar 27.000 MPa atau sampai 37.000 MPa. Ya. Nah, masih terkait dengan modulus elastisitas beton. Nah, berdasarkan SNI 02 pasal 10.5.1, maka modulus elastisitas beton itu bisa dicari dengan menggunakan 0,43 dari modulus dari berat jenis beton dipangkat 1,5 akar dari mutu beton, ya. Kemudian untuk berat normal itu dengan 2.300 kg per meter kubik, maka bisa disederhanakan lagi rumusnya menjadi 4.700 kali F-aksen C. Ya, berapa F-aksen C yang kalian gunakan, maka kalian bisa mendapatkan modulus elastisitas beton itu secara empirik. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai regangan pada tegangan tekan maksimum. Regangan pada beton itu nilainya berkisar antara 0,015 sampai 0,03. Nah, biasanya nilai regangan ini dipakai untuk nanti penulangan baja, ya. Nah, untuk berat beton normal ini biasanya 0,02. Nah, di sini ada grafik sama mirip dari regangan uji tes tadi. Dengan regangan ultimate ini biasanya dipakai 0,03, ya. Biasanya untuk desain cukup dipakai 0,03. Baik itu untuk lentur maupun tekanan aksial. Nah, di sini ada beberapa kurva tegangan regangan yang digunakan untuk berbagai mutu beton.
Ya, mungkin di sini ada PSI, di sini ada berdasarkan kilogram per sentimeter bujur sangkar. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 27, 140, 210, 290 dan 300. 350. Ini K, ya. Nah, jenis keruntuhan akibat tekan, ya, bukan akibat tarik. Kalau tarik dia tidak runtuh runtuh sekalian, ya, tapi kalau tertekan itu ada beberapa jenis keruntuhan. Yang pertama, 3 bentuk keruntuhan itu akibat tekan aksial beton dapat runtuh dalam bentuk geser. Ini yang bagian A. Kemudian pemisahan sampel beton menjadi 2 kolom memanjang, ini splitting, ya. Kemudian kombinasi keruntuhan geser dan splitting. Nah, mungkin yang seperti ini. Tapi kebanyakan yang beton yang baik itu adalah akibat geser seperti ini, ya. Dia ada retak diagonal. Kalau splitting itu biasanya sampel beton yang itu terjadi segregasi, dia akan membelah seperti ini. Nah, ini adalah kombinasinya. Nah, kuat tarik. Nah, untuk kuat tarik atau FCR, ini bukan seperti ini ya, yang tanda silang itu bukan seperti ini. Tapi kuat tariknya itu adalah dari samping, ya. Beton itu diberi beban, kemudian diberi tekanan dari sampingnya. Maka itu yang menjadi dia split atau pisah, ya. Nah, nilai kuat tarik terhadap kuat tekan itu ada di sini. FCR itu ada sekitar 0,33, Fxnc kali 0,5, kemudian FR itu ada sekitar 0,7, Fxnc kali 0,5. Nah, untuk kuat tarik lentur itu sekitar 8% atau hingga 15% dari kuat tekan beton Fxnc, ya. Jika diambil dari SNI itu ada 0,7 dikali Fxnc. Nah, cara pengujiannya itu seperti ini. Ya, diberi beban balok, diberi beban beton tanpa tulangan ya di sini. Kemudian di sini diberi beban. Maka ini FR-nya yang terjadi, ini momen maksimum yang terjadi AP2P per 2A, ya. Nah, kuat tarik belah. Nah, ini yang seperti yang saya tunjukkan tadi, kuat tarik belah itu seperti ini, ya. Jadi beton itu mengalami tarik, tapi dengan membelah, bukan ditarik per sumbu aksialnya, bukan seperti itu, ya. Nah, ini rumusnya FCT, ya, itu 2P per V per D, ya, diameter daripada silindris. Nah, ini biasanya bisa disimpulkan dengan menggunakan koefisien 0,4 sampai 0,6 Fxnc, akar Fxnc. Nah, seperti yang saya uraikan di awal tadi, kelemahan daripada beton itu adalah mengalami susut, ya. Karena dia menggunakan air, kemudian terjadi panas internal termal atau panas internal sehingga menyebabkan dia volume daripada beton itu sendiri ketika dia sewaktu dicor itu berbeda sekali ketika dia sudah mengalami pengerasan. Nah, ada beberapa susut beton yang terjadi ya, akibat kehilangan air ke atmosfer, itu namanya volume loss. Kemudian susut plastik terjadi saat beton masih dalam basah atau panas dari matahari. Susut pengeringan terjadi setelah beton mengeras, ya. Banyak faktor yang terjadi susutnya ini. Sebagian besar susut umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama atau 80% itu selama 1 tahun itu beton itu mengalami susut, ya. Jadi siklus susut dan ngembang ini dapat terjadi akibat perubahan lingkungan, suhu, terutama kelembaban. Kemudian tulangan bisa menghambat pengembangan susut ini. Jadi fungsi dari tulangan ini tidak hanya menahan terhadap tarik, tapi dia juga menahan bagaimana volume apa bentuk daripada beton itu tetap pada posisinya, ya. Mungkin jika dilihat dari grafik yang di samping ini, grafiknya itu seperti ini, ya. Dan kemudian beberapa setelah terjadi 1 tahun, nah maka dia stabil, ya, baru dia stabil. Nah, kemudian ada lagi rangka. Apa itu rangka? Nah, ada biasanya digabungkan dia selalu bergandengan susut rangka. Nah, jadi untuk susut ini masih susut ya. Susut fungsinya ini adalah rasio dari
Kandungan air yang tinggi mengurangi jumlah agregat yang menahan susut. Kemudian pada susut ini jenis dan kandungan agregat, modulus elastisitas. Kemudian susut ini adalah fungsi dari rasio volume per luas permukaan. Kemudian susut ini juga berfungsi dari jenis semen, ya, kehalusan butiran, admixture yang dipakai, ya sekarang sudah banyak bahan aditif untuk mengurangi terjadinya susut. Kemudian humiditas relatif, terbesar humiditas relatif kurang dari 40%, makanya ketika orang setelah melakukan cor beton itu direndam pakai air atau biasanya kalau beton mutu tinggi itu dipakai balok es atau ada lagi menggunakan goni basah ya itu untuk mengurangi terjadinya susut. Besar tipikal regangan itu ada sekitar 200 sampai hingga 800 10 pangkat 6 microstrain. Jadi banyak retak rambut. Jadi ciri-ciri terjadinya susut itu adalah adanya retak rambut. Nah, rangka beton. Nah, di sini rangka. Nah, ini baru rangka. Yang tadi judulnya masih tetap susut ya. Tapi di sini baru kita bahas tentang rangka. Rangka beton adalah rangka yaitu deformasi regangan akibat tekanan tetap. Dia itu seperti susut, rangka tidak bersifat reversible. Ya. Jadi besaran regangan rangka merupakan fungsi dari hal-hal yang dipengaruhi oleh susut. Ya, besar tegangan, kapan pembebanan mulai bekerja, maka itu akan terjadi rangka. Regangan rangka berkembang seiring dengan bertambahnya waktu, lapisan air serapan cenderung menipis di antara partikel-partikel gel yang menyebabkan tegangan tekan. Lekatan terbentuk antara partikel gel dalam posisinya sudah berdeformasi. Nah, jadi di sini ada elastik dan di sini ada grip. Ya, jadi ada semacam squeeze ya, dia men-squeeze. Jadi dia semacam bukan menyusut tapi ada semacam memendek gitu ya, memendek. Nah, tekan triaksial itu adalah silinder terkekang ya. Ini adalah satu bentuk uji tekan memperbaiki kekuatan dan duktilitas jika dibandingkan dengan tekan uniaksial. Jadi dia diberikan tekanan dari sumbu aksial juga diberikan tekanan pada sisi samping. Nah, ini untuk mendapatkan tegangan aksial pada kondisi runtuh. Untuk tekan triaksial ini ada macam-macam. Ini grafiknya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke baja tulangan. Ya. Ini ada menjelaskan tanda-tanda baja tulangan standar. Ini adalah baja ulir. Ada yang berbentuk seperti cincin, ya, cincin dan di sini ada kode, ya. Mungkin pada besi bisa kalian perhatikan. Nah, di sini ada inisial yang menunjukkan spek daripada baja itu sendiri. Kemudian ada baja tulangan ulir itu seperti segi empat ya, atau jajaran jenjang. Nah, di sini kalian bisa mengidentifikasi angka-angka yang muncul di tulangan ulir itu, bisa dilihat di sini. Ada yang menunjukkan deformasinya itu berapa. Nah, ada menunjukkan berapa dengan leleh. Di sini kalau 60 di sini ada 60 KSI. Di sini ada 75 KSI. Ini dalam satuan imperial ya, bukan metrik. Nah, ini deform bar. Nah, ini yang biasanya sering kita temukan di pasaran seperti ini. Nah, ini tentor bar. Ya. Yang banyak temukan di Indonesia itu seperti ini. Kemudian tipe umum yang biasa juga dipakai ini biasanya untuk tendon, twisted bar. Ini biasanya untuk tendon. Kemudian twisted round bar. Kemudian twisted tortasi bar. Nah, ini ada lagi bentuk yang lain tapi ini tidak kita temukan. Kemudian roll welded fabric. Nah, ini wire mesh. Ya, biasanya untuk perkerasan kaku ya pada beton. Nah, ini jenis-jenis baja tulangan berdasarkan diameter. Ada 8, 10, 13. Ini luasnya dan ini beratnya per meter lari. Ya. 1 meter itu segini beratnya. Ya, jika diameter 8, luasnya 50,24, maka berat per 1 meter lari itu adalah sekitar 0,395. Nah, jenis-jenis baja tulangan ini ada banyak. ASTM.
Jika kalian melihat di SNI, maka itu akan banyak ASTM berapa yang dipakai. Nah, ketika kalian mendesain ini sangat dibutuhkan sekali. Kalian spesifikasi yang mau kalian pakai itu apa, ya. Nah, standar yang dipakai biasanya untuk Indonesia itu STN 615 dengan mutu baja 60, 40, 75. Nah, ini biasanya untuk perhitungan desain atau untuk pelajaran di kampus ini kisarannya itu seperti ini, ya. Bisa kita untuk desain nanti kita menggunakan baja 400 MPa, umum untuk gedung dan jembatan. Nah, kalau yang lain itu tidak begitu familiar, ya, tidak begitu familiar. Nah, selanjutnya untuk baja tulangan, ini kuat tarik, ya. Secara kurva secara detail itu ada pada bagian kanan dan pada bagian kiri ini ada bentuk simpelnya. Nah, ketika baja itu ditarik, ya, maka akan terjadi secara yang namanya kondisinya elastis. Kemudian ada sedikit hardening, kemudian dia mengalami plastis. Setelah mengalami ductile atau plastik, maka dia akan langsung mengalami putus, ya, atau fracture. Nah, biasanya dari kurva tegangan-tegangan ini akan didapatkan modulus elastisitas. Biasanya dipakai untuk baja tulangan itu dipakai adalah 200.000 MPa, ya. Apapun itu kalian dalam memberikan desain untuk baja tulangan untuk modulus elastisitas baja, ya, itu pakai 200.000 MPa untuk semua mutu, ya. Nah, mungkin untuk materi lanjutan daripada pengantar struktur beton betulang sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami konsep dasar, ya. Ini adalah bagian dasar yang harus kalian pahami ketika nanti akan masuk untuk menghitung desain atau menghitung atau menganalisis atau mendesain struktur beton betulang. Faktor-faktor inilah yang akan kalian pertimbangkan mulai dari uh, seperti apa yang mau kalian desain, konsep layannya seperti apa, kemudian material yang mau kalian pakai itu apa, kemudian pembebanan yang mau kalian identifikasi seperti apa, kemudian target desain yang mau kalian capai itu seperti apa, apakah cuma untuk ultimate, apakah cuma untuk serviceability, atau untuk suatu yang lebih ekstrim, ya, untuk suatu yang tahan, ya, secara maksimal, ya. Nah, itu tergantung dari kalian untuk menjustifikasinya masing-masing. Semoga dari penjelasan yang saya berikan dalam bentuk video ini dapat membantu kalian memahami materi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terlebih tak kurang, banyak maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf, ya. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.